Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Saya berharap semuanya dalam keadaan baik dan sehat sehingga siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 7, perkembangan teknologi, subtema 4, perkembangan teknologi transportasi, pembelajaran yang pertama. Ayo, kita belajar dengan penuh semangat ya. Bayangkan, kamu harus pergi jauh. Kamu bisa berjalan kaki, tetapi butuh waktu yang lama. Apa yang dapat kamu lakukan? Kamu dapat menggunakan alat transportasi, yaitu alat yang digunakan untuk mengangkut barang atau manusia dari satu tempat ke tempat lain. Alat transportasi apa saja yang sudah kamu ketahui? Kalau dilihat dari gambar di sini, ada pesawat terbang, lalu ada kapal. Nah, mari kita bersenang-senang belajar tentang alat transportasi ya. Nah, liburan yang lalu, Benny dan keluarganya berkunjung ke rumah paman. Apa saja yang mereka lakukan di sana? Yuk kita simak. Berlibur di rumah paman. Saat liburan sekolah, Benny mengunjungi rumah paman. Rumah paman Benny di Manado. Manado adalah ibu kota Sulawesi Utara. Manado memiliki beberapa pulau yang mempesona. Paman mengajak Benny berkeliling kota dengan mengendarai bendi. Bendi adalah alat transportasi tradisional Manado. Orang Manado menggunakan bendi sejak dahulu. Di Pulau Jawa, bendi dikenal dengan delman atau dokar. Bendi adalah alat transportasi sederhana yang ditarik kuda. Benny melihat orang Manado menggunakan bermacam-macam alat transportasi. Ada yang bersepeda dan mengendarai mobil pribadi. Ada juga yang mengendarai sepeda motor. Sebagian besar orang Manado menggunakan angkutan kota. Paman menjelaskan bahwa cara orang berpergian mengalami perubahan. Dulu, orang berpergian dengan menggunakan bendi. Saat ini, orang berpergian dengan menggunakan alat transportasi modern. Benny pergi ke Manado menggunakan mobil dan pesawat. Alat transportasi apa saja yang pernah kamu gunakan? Bacalah kembali teks berlibur di rumah paman dengan teliti. Garis bawahi kalimat pertama dari setiap paragraf. Tuliskan isi cerita dari setiap paragraf. Tabelnya nanti bisa dibuat seperti ini. Misalkan di paragraf pertama, isi ceritanya. Saat libur sekolah, Benny mengunjungi rumah paman. Lalu di paragraf kedua, paman mengajak Benny berkeliling kota dengan mengendarai bendi. Di paragraf yang ketiga, Benny melihat orang Manado menggunakan bermacam-macam alat transportasi. Dan paragraf yang keempat, paman menjelaskan bahwa cara orang berpergian mengalami perubahan. Nah, itu adalah isi cerita dari setiap paragraf. Perhatikan gambar di bawah ini. Urutkan perkembangan cara orang berpergian. Urutkan dengan memberi nomor pada kotak tersedia. Di sini sudah ada 5 kotak. Di antaranya ada gambar bendi, orang berjalan kaki, pesawat terbang, kemudian orang sedang menaiki kuda, dan ada mobil. Nah, sekarang kita coba urutkan ya perkembangan alat transportasi dari zaman dahulu sampai sekarang.
Perkembangan alat transportasi dari zaman dahulu sampai sekarang, yang pertama, orang berjalan kaki, kemudian menggunakan kuda. Yang ketiga, kuda ini dimanfaatkan untuk menarik orang dengan bantuan dokar, bendi, ataupun delman. Yang keempat, menggunakan mobil. Dan yang kelima, kita bisa berpergian jauh dengan menggunakan pesawat terbang. Pada zaman dahulu, manusia berpergian ke berbagai tempat masih berjalan kaki. Berjalan kaki merupakan model transportasi tertua sebelum penggunaan hewan menjadi alat bantu transportasi. Selanjutnya, manusia mulai menggunakan hewan sebagai alat transportasi. Beberapa jenis binatang yang sudah lumrah dijadikan alat transportasi manusia antara lain kuda, unta, sapi, dan keledai. Selanjutnya, manusia menggunakan hewan sebagai penarik kendaraan sebelum mengenal mesin apalagi bahan bakar. Manusia menggunakan kereta yang ditarik oleh hewan. Salah satu contohnya adalah delman. Setelah mengenal mesin dan bahan bakar, manusia mulai menggunakan kendaraan bermesin. Salah satu contohnya adalah mobil. Mobil dapat bergerak lebih cepat jika dibandingkan dengan delman. Mobil digerakkan oleh mesin dan bahan bakar. Setelah mengenal mobil, manusia membutuhkan alat transportasi yang lebih cepat dibandingkan mobil, yaitu pesawat terbang. Dengan pesawat terbang, manusia dapat berpergian lebih jauh. Salah satu alat transportasi yang banyak digunakan adalah mobil. Apakah kamu suka naik mobil? Maukah kamu menjadi perancang mobil? Sebelum kamu menjadi perancang mobil terkenal, ayo kita buat dulu mobil dari kardus bekas. Peralatan yang dibutuhkan, pisau, gunting, selotip, lem, kardus bekas, satu lembar kertas putih polos, penggaris, spidol, dan lem. Lalu langkah-langkah pembuatannya, yang pertama, siapkan peralatan. Yang kedua, selotip dengan rapat bagian kardus yang terpotong dengan rapat. Yang ketiga, buat pola pintu mobil pada bagian samping kanan dan kiri kardus. Yang keempat, potong garis pintu seperti pada gambar. Yang kelima, buat pola pada kaca depan pada bagian atas kardus. Buat garis sekitar 1 cm dari setiap sisi sehingga membentuk persegi panjang. Potong pada 3 bagian sisi, lalu lipat potongan ke atas sehingga membentuk kaca. Yang keenam, potong kertas putih seukuran persegi panjang pada kaca depan, lalu tempel bagian kaca depan. Yang ketujuh, kelebihan kardus pada bagian belakang dilipat ke dalam sehingga membentuk seperti sandaran kursi mobil. Nah, itu adalah langkah-langkahnya. Amatilah cara membuat kerajinan di atas. Kegiatan apa saja yang kamu lakukan? Kegiatan yang dilakukan dalam membuat kerajinan, yang pertama, memotong kardus. Yang kedua, memotong kertas dan menempelkan. Yang ketiga, melipat kardus bagian belakang. Dan yang keempat, membuat pola pintu mobil. Kamu telah memotong kardus ketika membuat pintu dan kaca depan. Kamu juga telah memotong kertas dan menempelnya pada kaca depan. Kamu melipat potongan kardus bagian belakang menjadi sandaran kursi. Semua itu adalah cara-cara membuat karya kerajinan tangan. Amatilah bangun datar pada mobil kardus buatanmu. Bangun datar apa saja yang kamu temukan?
Nah, bangun datar yang ditemukan yaitu persegi dan persegi panjang. Perhatikan gambar kaca depan mobil, berapa ukurannya? Jika kamu akan menghias kaca mobil dengan pita, berapa panjang pita yang kamu butuhkan untuk menghias seluruh tepi kaca? Mari kita hitung. Panjangnya di sini 20 cm. Karena berhadapan ini pasti akan sama. Panjang yang atas 20 cm berarti yang bawah pun 20 cm. Sedangkan lebar yang sebelah kanan di sini sudah diketahui yaitu 10 cm. Karena berhadapan berarti ini lebarnya juga akan sama. Yang sebelah kiri pun lebarnya 10 cm. Untuk mengetahui panjang pita yang mengelilingi tepi kaca mobil, caranya tinggal kita jumlahkan saja, yaitu 20 cm ditambah 10 cm ditambah 20 cm ditambah 10 cm, hasilnya adalah 60 cm. Jadi, panjang pita yang mengelilingi tepi kaca mobil adalah keliling kaca mobil, yaitu 60 cm. Amati bangun datar berikut. Berapa kelilingnya? Di sini ada bangun datar persegi panjang yang memiliki panjang 15 cm dan lebar 8 cm. Untuk menghitung kelilingnya, kita harus mengetahui dulu ukurannya. Jika panjang yang atas 15 cm, sudah pasti yang bawah pun ukurannya sama, yaitu 15 cm. Dan jika lebar yang sebelah kanan 8 cm, nah ini juga sudah pasti akan sama ukurannya. Lebar yang sebelah kiri pun 8 cm. Untuk mengetahui keliling bangun A, caranya tinggal dijumlahkan saja, yaitu 15 cm ditambah 8 cm ditambah 15 cm ditambah 8 cm, ini totalnya adalah 46 cm. Nah, sekarang bangun datar yang B. Di sini ada segi 5 dengan ukuran panjang sisinya yaitu 7 cm. Untuk mengetahui keliling bangun B, caranya juga sama. Ini tinggal dijumlahkan saja. Berarti 7 cm ditambah 7 cm ditambah 7 cm ditambah 7 cm ditambah 7 cm, ini totalnya 35 cm. Nah, bagaimana? Mudah kan? Demikian tadi pembahasan kita di tema 7, subtema 4, pembelajaran yang pertama. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum.